Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Alimus dan Ibu Sofi dan peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita melanjutkan dengan tema kedua saya. Sebelum saya mulai pelajaran, saya absen dulu. Kalau nanti saya absen, kamu sambil menyebutkan jawabannya. Nama yang seperti ini, misalkan Baby, what's your name? Kamu jawab. Ya begitu ya. Tergantung pertanyaan bahasa Inggrisnya apa ya. Sudah saya jawab. Kira, how are you? Okay. Viva, what's your favorite color? Apa aja ya? Kalau aja, kalornya bebas, kalor apa? Kalor blue, black, yellow, white, yang mana? Black, oke. Iza, are you a student? Mana Iza? Are you a student? Apakah kamu siswa? Yes. Silky, Silky, are you Silky? Yes. Yang kedua Eva. Good morning Eva. Ya, makanya suaranya. Very good. Good afternoon. Very good. Apa good afternoon? Ya, jawabannya apa? Benar? Nabila, see you. Apa jawabannya? See you. See you, gitu loh. Abi, nice to meet you. Dibalas dengan kalimat yang sama, nice to meet you too. Nasya, hi. How are you? Adi. How do you do? Kembalikan lagi jawabannya. How do you? How do you? Jerman. Are you in SMP Romania? Yes, I am. Kurang sekali. Oke, sip, mantap. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan hari ini. This is about the motivation. I'm gonna show you. I'm gonna tell you. Jadi kita pembelajarannya sebelumnya sudah mempelajari tentang 3 hal, tapi yang mau saya lanjutkan bicara itu terkait dengan unsur kebahasaan. Jadi kalau kemarin kamu belajar tujuan fungsional, itu kan belajar ini masih kan gitu kemarin. Masih ingat buat apa kemarin? Mengucapkan selamat. Tahu ya. Terus struktur teksnya yang kemarin apa? Ada Greeting card. dapat dengan pengirim, penerima, terus isi ucapannya. Iya, itu struktur teks namanya. Kan dalam bahasa saya. Nah sekarang yang ketiga itu adalah struktur bahasa. Itu kalau you understand the text well, bagaimana kamu memahami teks itu dengan baik. Karena bahasa Inggris itu melibatkan sastra, ada makna yang tersirat, makna yang terkendali. Sejauh mana kamu bisa berimajinasi, membolokkan bagaimana sih sebenarnya pesan-pesan yang di dalam teks itu. Yang paling menarik dari bahasa dari sisi seninya sastra. Seperti yang kita lihat ini. This is the heart of. You have already got this picture last meeting. Kamu kemarin dapat gambar ini ya. Masih ada di berita. Ya, masih ada. Happy birthday. Let's pretend this heart for some time. Ini adalah contoh nanti cara mengerjakanmu di LKP yang saya berikan. Ada 2. There are 2 worksheets. Ada 2 lembar soal. Yang pertama adalah fill the blank, itu isian.
answer the question based on your opinion, berdasarkan pendapatnya, what you know. Dan yang the second worksheet itu adalah multiple choices, pilihan ganda. Jadi kita kerjakan sekarang adalah yang isian. Dan nanti kamu akan discuss with your friend berdua. Nanti kamu presentasi di depan, diwakili salah satu dari kalian, speak up what your answer are. Apa jawaban itu apa saja. We compare with your friend. We discuss together in the class. Jadi kita akan diskusikan bersama. Everyone will focus on number one. Jadi kalau kita menang nomor satu, semuanya akan membahas nomor satu. Pasti kalian akan berbeda. Di situlah kita temukan the best of the best. Maksudnya satu jawaban yang terbaik dari yang terbaik. Di situlah kita berpikir tingkat tinggi. Nah, sekarang begini ya. Jadi kita fokus ke sini. Ini contohnya cara mengerjakannya sama dengan cara berpikir dengan gambar ini. Kalau kamu lihat, this is of course it is about happy birthday. Yang jadi spesial itu apa ya? Gambarnya kan, kenapa harus gambar tukang? Tukang itu karakternya gimana? Lamban. Apa katanya sama happy birthday? Telan orangnya, telan kirim. Si marah kan? Apakah marah disebutkan di sini? Nah, itu nanti kamu cari dalam pekerjaannya. Makna belakang. Tidak semua yang maksudnya biasa saja. Ini, let's pretend this card was on time. Tentu artinya tepat waktu. Tapi kenapa bukan? Berarti artinya apa? Terus, apa kata-kata let's pretend? Mari berpura-pura. Tujuannya menghibur atau membuat merah. Nah, itu kan tidak ada di dalam teks. Itu semuanya timbul dalam alam imajinasi yang kita logikakan. Pesannya apa sih maksudnya dari pembuat itu? Itu nanti kamu nantinya ke sana berpikir. Kemudian nomor satu, what is the impression? Apa kesan dari penerima when she got ketika dia mendapatkan greeting card? Banyak rasa yang muncul. Kira-kira rasa apa? Happy. Ada lagi rasa. Ini rasanya lalu-lalu, more than one feeling, lebih dari satu perasaan gitu. Apa lebih happy? Excited. Apa? Rasa apa kira-kira? Bayangkan kamu imagine, kamu dapat sebuah kartu ulang tahun dari temanmu yang kamu dekat dengan dia, tapi dia itu lupa, terus dia ngasih ini seperti apa ya, kalimat yang Excited. tersirat, sindiran. Kira-kira kamu merasa gimana kalau punya teman dekat lupa terus ngasih kayak gitu? Marah atau senang? Senang ya? Terus senang. Tidak ada kesal-kesalnya gitu. Kan kesal? Ya, ada rasa kesal, ada rasa senang, apa lagi? Excited. Terdengar bagaimana? Terharu. Terharu. Sedih. Kesal ya? Senang. Jadi di situ ada berapa common feelings? Happy, get annoyed, merasa kesal, terus feel apa? Get motivated, feel crying because we proud of someone. Kita terharu kan begitu ya. Terus tadi apa? Marah, angry, dan semua rasa itu tidak ditampakkan dalam greeting card ini nggak ada. Itu harus kamu bayangkan, kamu imajinasikan ketika kamu menjadi orang dalam menerima surat itu, nah itu kamu diskusikan dengan teman. Mrs. Dewi, ya kamu lihat gitu. You look happy, kamu terlihat bahagia. Jadi mana? You look happy, kamu terlihat bahagia. After, setelah reading, setelah membaca, a chat itu apa? Misalnya, a chat on your phone, di teleponmu. Is there, apakah ada good news, berita yang bagus, yang baik? Ya, yes, no. What's that? Apa itu? Lia send me a card. Lia mengirimkan aku sebuah kartu. May I see it? Boleh aku lihat? Sure, yeah. Here it is. Ini.
gitu ya bahasanya. Hari ibu gitu lah bahasa Jawa ya. It shows that she really cares for you. Kartu ini menunjukkan kepada kita maksud dia itu really benar-benar cares, peduli kepada orang. She does, adalah dia. She always, dia selalu encourages, selalu memberi motivasi, and motivates. Sudah ya. Oke, lanjut. Yang mana tadi? That's what a friend is for. Itulah gunanya teman. Itulah teman seperti itu. Terus bawahnya anyway. Dan tadi, why don't you send her a reply? Mengapa kamu tidak mengirimkan balasan? To thank her, untuk berterima kasih padanya. I will not say akan. Jadi intinya adalah di sana. Jadi saya bantu kamu supaya tidak terlalu banyak semangat. Kamu sudah soalnya. Yang satu pertanyaan adalah dunia itu where does the dialogue take place? Where itu siapa tadi yang sudah nyari artinya where itu apa? Di mana? Terus the dialogue apa? Percakapan. Take place. Di dialog yang kamu dengar, based on my translation berdasarkan terjemahan saya, apakah di sini ditunjukkan lokasinya? Tidak. Kira-kira di mana? Percakapan siapa ini? Ibu sama anak. Nah, kira-kira di pasar? Bisa. Ya seperti itu lah. Cara berpikirnya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Kamu terjemahkan dulu. Why does he feel so? Kenapa dia merasa seperti itu? Kamu boleh merangkai jawaban secara logika berpikir. Seseorang merasa bahagia karena ada kronologi. Cara dia dikirimkan surat, cara dia dikirimkan surat apa? Ditingkat tadi. Itu kamu tulis dengan bahasa sendiri. Ya. Ya. Jawabnya apa? Nah, boleh. Kamu masih berjawab kan? Sambil berjawab mana? Jadi itu ya. Nanti itu saya scan. Jadi nomor 3 itu is about explain the process, how the feeling happen. Jelaskan prosesnya gimana sih keperasaan itu muncul. What is the thing, the reason, cause the feeling comes happen. Perasaan itu muncul karena apa? Alasannya. Kamu jelaskan karena apa? Memberikan apa? Now is number 4. Kita dulu ya. In your opinions, apa artinya dalam ideologinya? Terus berikutnya, what is Lia like? Lia seperti apa? Jadi kalau ada kata, kamu memahami apa? What is Lia like? Kamu tadi memahami gimana? Menerjemahkan nomor 4. What is Lia like? Artinya apa? Iya itu. Gimana? Gimana? Terus? Lia itu seperti apa? Ada yang beda dengan pemahaman saya? Teman-temanmu, jadi gimana? Sama. Ada yang beda? Oke, lanjutkan. Why do you think so? Kenapa kamu berpendapat begitu? Berarti ini macam-macam ya, bisa semua jawabnya ya. Nanti kita tulis di depan, kita diskusikan.
menurutmu dia itu seperti apa? Kenapa? Menurutmu. Exam number 5. Nomor 5. Golden egg. What does challenge imply? Sudah sampai nomor 5 ya? Belum? Cari dulu nomor 5. Ada yang kesulitan? Apa arti tantangan? Jangan jawab ya. Itu nanti kita diskusikan apa. Cukup dalam hati dan pikiran. Tantangan itu apakah berkaitan sama orang? Benar. Maknanya macam-macam. Kamu cari. Terus kartunya yang mana? Kartu yang kedua. Ya, yang kedua. To Mr. Rizal, it's time for you to end your duty. Hope you enjoy your old days happily. We will miss your smile, support, and advice. Oh yang atas, oh ya. Yang pertama ya. Saya keliru baca yang bawah. Fokus dari kamu ya. Saya ulangi. Being a candidate, menjadi calon for the OSIS chairperson, sebagai ketua OSIS chairperson, is a challenge. Itu adalah sebuah challenge. Buat saya review. Jadi kamu challenge itu kamu cari maknanya. It is what, apa sih challenge itu? Tantangannya bagaimana? Kamu boleh menyampaikan bermacam-macam pemikiran tentang challenge itu sesuatu yang bagaimana terhadap OSIS gitu, OSIS. Ya, challenge bisa ke sana. Bicara ya, generally ya. Agak sulit memang mencari challenge itu lebih pada seperti apa. Tapi jadi bahasa Inggris saja ya. Kemudian 6 nomor 6. What will sudah sampai nomor 6 belum? Belum. Ya. Oke. 6. What will Galak do? Apa yang akan Galak lakukan after conversation? Cakapan. Dari dialog itu. Apa yang dilakukan? Oh, dan sudah tadi ya. Sudah 7. Who is Mr. Rizal? Ini saya bantu cara berpikirnya. Who is Mr. Rizal? Siapa Mr. Rizal? Jika kamu lihat in the greeting card, tulisannya kan begini. It's time for you. Ini adalah waktu untuk mengakhiri your duty. Sudah sampai situ terjemahnya. Sudah terjemahnya. Ini adalah akhir bagimu untuk mengakhiri tugas itu dan apa? Tugas apa ya? Kira-kira tugas apa ya? Namanya Pak Rizal, mengakhiri tugas Video teacher kan. mengajar. Kenapa mengajar kan? Terus kita lanjutin. Hope you enjoy. Saya berharap kamu menikmati masa tuamu. Anda menikmati masa tua happily dengan bahagia. We will miss your smile. Kita akan merindukan senyuman dan support dan dukungan and advice dan nasihat. Tulisnya banyak. Students. Siswa. Kira-kira semua milik mereka. Selama kita akan berlari, kita berlomba dengan waktu. Saya sudah berencana sebenarnya. 8. Apa yang terjadi? What happens dengan Mr. Rizal? Dia mengatakan end your duty. Kamu lihat tadi, ingat ya tulisannya. End your duty kata kuncinya. Mengakhiri apa? Masa tugasnya. Berarti ini posisi bagaimana? Pensiun. Dulu dong, jangan dijawab dulu ya. Jawab itu di benak kalian. Kalau nanti muncul itu berat, semua jawab udah sama. Jangan ya. Bukan itu guys. And your duty mengakhiri masa tugas. Berarti dia dalam masa apa? Artinya nomor 9. Kamu sampai 8. Aku turun mana mau gak ada maksudnya tuh gak menemukan maksudnya. Coba belajar enggak cuma bahasanya aja yang beda. Bahasanya sama saja. Iya,
Dari kata tersebut kita tahu bahwa murid apa? Bahwa murid Bahasa Indonesia yang jelas ya, biar suaranya terekam dengan baik. Bahasa Indonesia yang jelas. Kalau bisa bahasa Inggris. Ya, nah, benar. From the tower, dari kartu itu kita tahu dan bahwa the student siswa-siswa itu bagaimana misalnya kata kerja yang muncul apa? Kita pikirkan ya terserah apa men? Kata kerja ya sudah terus saja. You are free to write everything you want to write. We'll discuss together with your friends and I'll clarify. Saya akan mengklarifikasi, mengevaluasi jawabanmu. Kamu juga tulis. Oke, baca ya. Keep the face to the sun side, and you cannot see the shadows. It's what some flowers do. Yang itu sebagai habis itu kita bahas. Pembahasan dulu ya. What do apa? The following words, kata-kata berikut ini A, B, C, D di situ. Karena ada kata face, sunshine, shadow, sunflowers. Itu kan ada di predikatnya. Itu maksudnya apa? Face, wajah. Apa ini? Oke, boleh. Bentar, saya jelasin dulu. Apakah wajah itu wajah matahari? Bunga matahari? Apa wajah seseorang? Silakan berpendapat, terserah ya. Definisi, nama dengan. Ya, tapi jangan diartikan langsung. Oh, wajahnya saja. Wajahnya siapa? Apa wajahnya bunga? Kan ini matahari, bunga matahari gambarnya. Keep your face. Hadapkan wajahmu, kan sudah terjemahkan semua ya. Keep your face, hadapkan wajahmu to the sunshine, kepada sinar matahari. Jadi bayangkan wajahmu menghadap sinar matahari. Ulang. Ya, bayangkan itu ya. Silau. Kita perlu membayangkan kata yang tertulis itu supaya memahami maknanya. Jadi karena di sini menulis, kita bayangkan aja. Muka langsung ke sinar matahari. Ulang. Nah, silau ya. And you cannot see, dan kamu tidak akan bisa melihat the shadows, bayangan. Coba dipikirkan, matahari kita akan ke sana, kita tidak akan bisa lihat bayangan, masa nggak? Masa nggak? Bayangannya di mana? Bisa nggak kira-kira? Tidak mungkin. Oke. Nah, it's what sunflowers do. Itulah yang dilakukan oleh bunga matahari. Jadi manusia dibandingkan dengan bunga matahari. Jadi fungsinya bunga untuk itu kamu jawab sendiri di situ ya, jangan spoiler. Fungsinya bunga itu untuk apa? Sebagai terhadap manusia itu sebagai apa? Oke, sekarang face-nya siapa? Apakah bunga? Apakah kucing, bebek, manusia? Terus sunshine itu apakah benar-benar is it a real sun? A real sunshine. Ya, itu kamu mana sendiri. Ya, tidak. Jadi apa tadi? Ya, jadi kalau kamu menerjemahkan face sebagai muka, selesai. Tapi apakah itu yang dimaksud kritikan? Kalau kamu menerjemahkan sunshine sebagai sinar matahari saja, apakah itu pesan moral atau pesan yang terdalam dari sebuah kritikan dimaksudkan? Kan bukan. Jadi sunshine itu
sebagai simbol apa? Hujan yang turun itu adalah simbol perasaanku yang telah patah. Engkau melukai 1000 tahun lalu. Karena sudah terlalu lama, jadi rasanya sudah kayak gimana? Terus itu kan makna seninya. Apa itu? Angka tidak mungkin katanya, impossibility. Yang mana ya? Harapan, ketidakmungkinan, apalagi happiness, yang mana ya? Kira-kira dari matahari daripada apa? Apakah ya maksudnya apa? Kata termasuk ketidakmungkinan, kebahagiaan, harapan, tujuan yang purpose. Yang mana? Dream, tambah lagi. Yang mana kita tahu? Kalau tidak mungkin, benar? Wrong. Sesuatu yang dibuat gambar mengatakan itu bukan untuk menjadikan kita melakukan, tapi pesan orangnya. Tatap matanya. Kenapa? Begitu. Oh, harapan gitu. Oh, kebahagiaan itu. Oh, tujuan. Karena ke matahari sebagai contoh, karena tujuan mesti tinggi. Kalau ke bawah itu harusnya apa gitu? Derajatnya di bawah, itu maksudnya. Kenapa harus matahari? Kenapa bukan pohon mangga? Kenapa bukan pohon durian? Bukan. Karena sesuatu yang di langit itulah seperti cita. Kalau setinggi pohon durian, bukan cita-cita. Mudah diraih serapan dari itu. Setinggi bukan cita-cita. Bukan cita-cita. Cita-cita aku setinggi pohon kelapa. Kan kurang keren, setinggi bulan, setinggi bintang. Kalau jatuh masih di awan-awan. Kalau setinggi pohon cipuan, kalau jatuh langsung di tanah. Kan begitu? Berikutnya shadow, bayangan itu apa di situ? Maknanya kemana? Problem apa lagi? Jadi oke, nyerah, jangan ketemu. Berikutnya sama apa sebagai apa sih sebenarnya? Sebagai pembantu. Ya, pembantu mana supaya tercipta bahwa saya manusia itu belajar dari Matahari. bunga matahari. Itulah maksudnya ya. Oke, itu saja pembelajaran kita ini. Silakan kita semua. Oke, jadi kita sudah belajar tentang tujuan kata. Seperti itulah kita dalam belajar bahasa Inggris. Kita dituntut harus bisa memaknai makna terdalam dan makna yang kita tersirat dan tersurat sekaligus. Dengan cara itu kita bisa mengambil manfaat ilmu pengetahuan dari bahasa Inggris. Oke, tugas berikutnya pada pertemuan membuat tingkat sendiri ya, membuat catatan selama sendiri, kamu bisa sendiri, gambarnya kamu sendiri. Bisa dari saya sudah menentukan habis ya lebih mungkin. Thank you. Tapi jangan meninggalkan tempat, ada lanjutannya. Kalau untuk video gamenya saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.